kelompok kami yang berjudul mengelola kebijakan reformasi birokrasi, membangun kepercayaan publik, dan birokrasi pemerintahan desa. Terlebih dahulu saya akan membacakan latar belakang dari makalah kami, yaitu sebagai berikut. Birokrasi merupakan upaya penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Reformasi birokrasi adalah suatu proses transformasi kelembagaan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi pada tingkat pemerintahan desa juga menjadi hal yang sangat penting, mengingat desa adalah ujung tombak pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Pada masa Orde Baru, pengaturan desa di Indonesia masih mengandalkan paradigma sentralistik yang membuat desa tidak memiliki keleluasaan dalam mengatur dirinya sendiri. Pada masa reformasi, paradigma baru pengaturan desa menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi. Reformasi ini meliputi relasi supra-desa dan intra-desa, sehingga mampu membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan desa. Itulah latar belakang dari makalah kelompok kami. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja saya akan membacakan materi saya. Yang pertama yaitu A. Mengelola kebijakan reformasi. Konsep reformasi birokrasi. Pengertian reformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbaiki sistem birokrasi yang dianggap tidak efektif, efisien, dan terkadang korup. Sejarah reformasi birokrasi di Indonesia dimulai sejak Orde Baru berakhir pada 1998. Setelah itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dalam sistem birokrasi Indonesia. Beberapa program dan kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan antara lain. Yang pertama yaitu program penataan ulang birokrasi. Yang kedua, program peningkatan kualitas SDM birokrasi. Dan yang ketiga, peningkatan transparansi birokrasi. Dan yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam birokrasi. Dan yang terakhir, peningkatan akuntabilitas birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan efektif dalam memberikan pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam birokrasi. Yang kedua, kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kebijakan reformasi birokrasi yang ada di Indonesia. Nomor 1, perubahan dalam struktur organisasi. Yang kedua, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, reformasi sistem kepegawaian. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan publik. Yang ketiga, mengelola kebijakan reformasi tingkat desa. Reformasi birokrasi pada tingkat desa dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengelola kebijakan reformasi birokrasi pada tingkat desa. Yang pertama, membangun tata kelola yang baik. Desa perlu memiliki tata kelola yang baik agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah desa harus mampu mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Yang kedua, menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah desa dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi publik. Desa harus memastikan bahwa masyarakat terlibat secara aktif atau ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa secara terbuka dan partisipatif. Dan yang terakhir, memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan desa harus diperbaiki agar lebih akuntabel dan transparan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, saya sebagai pemateri kedua. Adapun langkah-langkah dalam mengelola kebijakan reformasi desa. Yang pertama, analisis kebutuhan reformasi desa. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh desa. Yang kedua, penyusunan rencana reformasi desa. Rencana reformasi desa disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Yang ketiga, implementasi reformasi desa. Implementasi reformasi desa dilakukan dengan menerapkan strategi dan program yang telah disusun dalam rencana reformasi desa. Yang keempat, evaluasi reformasi desa. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi desa. Adapun kendala dalam mengelola kebijakan reformasi desa dan upaya mengatasinya. Yang pertama, kendala internal. Kendala internal dapat berasal dari faktor internal pemerintah desa, seperti kurangnya kemampuan dan keterampilan staf pemerintah desa dalam mengelola SDM, dalam mengelola sumber daya desa. Minimalnya dukungan anggaran dan infrastruktur. Yang kedua, kendala eksternal. Kendala eksternal dapat berasal dari faktor eksternal seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil. Adapun beberapa upaya penyelesaian kendala dalam mengelola kebijakan reformasi desa antara lain. Yang pertama, peningkatan komunikasi dan koordinasi. Salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan reformasi desa adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kendala dalam hal kapasitas sumber daya manusia seperti kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kegiatan reformasi desa dapat menghambat pelaksanaannya. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan reformasi desa. Yang terakhir, peningkatan dukungan kelembagaan. Kendala dalam hal dukungan kelembagaan seperti kurangnya dana atau fasilitas dapat menghambat pelaksanaan kebijakan reformasi desa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun definisi kepercayaan publik yaitu kepercayaan publik adalah tingkat keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap suatu intensitas dan dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi dapat membantu organisasi atau individu untuk memperoleh dukungan atau legitimasi dari masyarakat. Sedangkan tingkat kepercayaan publik yang rendah dapat merusak reputasi dan bahkan memicu protes atau tindakan hukum. Dua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik. Pertama, kinerja pemerintah atau lembaga publik. Hal ini berpengaruh dalam kepercayaan publik karena kinerja yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik. Sedangkan kinerja yang buruk dapat menurunkan kepercayaan publik seperti dalam pelayanan publik dan kebijakan publik. Kedua, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana dana publik digunakan. Sedangkan akuntabilitas membantu memastikan bahwa pemerintah atau lembaga publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal ini, masyarakat dapat menilai secara objektif apakah mereka bertindak dengan integritas dan kejujuran. Ketiga, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketika pemerintah atau lembaga publik merespon dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat, maka masyarakat akan merasa didengarkan dan dihargai oleh pemerintah atau lembaga publik. Keempat, yaitu komunikasi yang efektif. Ketika pemerintah mampu melakukan komunikasi yang efektif, maka masyarakat akan lebih mudah untuk memahami kebijakan publik dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Terakhir, yaitu integritas dan moralitas. Integritas merupakan kejujuran dan keteguhan moral, sedangkan moralitas mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika. Oleh karena itu, pemerintah atau lembaga publik harus selalu berusaha untuk memperkuat integritas dan moralitas mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengedepankan kejujuran, keteguhan moral, dan nilai-nilai etika dalam mengambil keputusan dan dalam bertindak. Terakhir, yaitu pentingnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pentingnya kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu, ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah tinggi, masyarakat akan cenderung lebih kooperatif dan mendukung program pemerintah. Dan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah perlu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, seperti membuka diri untuk menerima masukan dan kritik, serta bertindak secara transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya selaku pemateri keempat, saya akan membahas mengenai kendala yang menghambat terbentuknya kepercayaan publik terhadap pemerintah, yaitu ada 4. Yang pertama, korupsi dan nepotisme. Korupsi dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap integritas dan moralitas pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Sedangkan nepotisme dapat membuat masyarakat meragukan keadilan dan kemampuan pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara. Kedua, penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah dapat dalam memastikan keadilan dan merespon kebutuhan masyarakat secara tepat waktu. Yang ketiga, pelayanan publik yang buruk. Pelayanan publik yang buruk dapat membuat masyarakat melakukan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, informasi yang kurang transparan. Informasi yang kurang transparan ini dapat membuat masyarakat meragukan kejujuran dan keterbukaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan pemerintah dan pengolahan anggaran publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk bersikap transparan dan terbuka dalam menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua itu, saya membahas mengenai beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini digunakan agar pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan sumber daya publik yang telah diberikan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, ramah kepada masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan membuat mereka lebih percaya terhadap pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat ini menjadi faktor yang penting guna membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang keempat, menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi. Ini dilakukan karena sangat penting dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kita harus memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima, yaitu meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi dalam proses pengawasan. Pemerintah desa harus memastikan informasi mengenai program dan kebijakan yang diterapkan dan diakses dan dapat dipahami oleh masyarakat. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawasan untuk memastikan
Baik, materi selanjutnya itu desa di masa Orde Baru, paradigma baru, pengaturan desa, reformasi relasi supradaerah, dan reformasi relasi intradaerah. Yang pertama, desa di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, yaitu era pemerintahan di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998, desa menjadi salah satu unit terkecil dalam pembagian wilayah administratif Indonesia. Desa memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan nasional dan dianggap sebagai salah satu sarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Yang pertama, pengertian desa di masa Orde Baru. Desa pada masa Orde Baru didefinisikan sebagai wilayah pendesaan yang berada di bawah pengawasan pemerintahan desa dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Yang kedua, ciri-ciri desa di masa Orde Baru. Beberapa ciri-ciri desa pada masa Orde Baru antara lain: 1. Desa menjadi wilayah administratif terkecil dalam pembagian wilayah Indonesia. Yang kedua, desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang diangkat oleh pemerintah. Yang ketiga, desa dianggap sebagai salah satu unit terkecil dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan desa dan pembangunan di daerah pedesaan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah terhadap desa di masa Orde Baru. Yang pertama, pembentukan kelembagaan desa dan peningkatan fungsi kepala desa sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di desa. Yang kedua, program-program pembangunan di daerah pedesaan seperti program transmigrasi, program pengembangan irigasi, dan program peningkatan produksi pertanian. Yang ketiga, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat di desa melalui program-program pemerintahan yang difokuskan pada daerah pedesaan. Yang keempat, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sumber air bersih di desa. Paradigma baru pengaturan desa. Setelah masa Orde Baru, pengaturan desa mengalami beberapa perubahan dan reformasi. Salah satu paradigma baru dalam pengaturan desa adalah memperkuat otonomi desa dan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan formal terhadap desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan desa. Selain itu, paradigma baru pengaturan desa juga memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan, mendorong terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang perwakilan masyarakat desa yang memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintahan desa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya beri kesempatan kepada pemateri terakhir untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan membahas mengenai reformasi relasi intradesa dan reformasi relasi supradesa. Untuk poin pertama mengenai pengertian relasi supradesa. Relasi supradesa merujuk pada hubungan atau interaksi antar desa dengan pihak-pihak di luar desa, seperti misalnya pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Relasi ini berkaitan dengan dukungan dan pengawasan dalam pengambilan kebijakan, pemberian bantuan, dan alokasi anggaran untuk desa. Terkait kondisi relasi supradesa di masa Orde Baru, relasi supradesa didominasi oleh sentralisme dan kontrol pemerintah pusat. Desa hanya dianggap sebagai objek pembangun yang dikendalikan oleh pihak-pihak di atasnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memberikan kewenangan yang memadai kepada desa untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan. Kemudian, reformasi relasi supradesa dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap hubungan atau relasi yang terjadi di luar wilayah desa.
yang melibatkan berbagai pihak atau entitas seperti pemerintahan pusat dan lembaga, swadaya masyarakat dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah dengan program pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam konteks reformasi relasi desa, penting untuk memastikan bahwa hubungan antar pihak tersebut berjalan dengan baik dan saling mendukung sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara berkelanjutan. Kemudian mengenai reformasi desa, relasi desa merujuk pada hubungan atau interaksi antar masyarakat di dalam desa seperti antar kelompok masyarakat, lembaga desa, dan kepala desa. Relasi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan di dalam desa. Terkait kondisi relasi intradesa di masa Orde Baru didominasi oleh sentralisme dan kontrol pemerintah pusat juga. Kepala desa dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan kekuasaannya sangat terbatas. Pembangunan di desa dilakukan secara top-down dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Selain itu, adanya pengaruh dari tokoh-tokoh atau kelompok tertentu di dalam desa juga menjadi kendala dalam memperbaiki relasi intradesa. Kemudian, reformasi relasi intradesa adalah perubahan dalam hubungan antar pemerintahan desa dan stakeholder di dalam wilayahnya, seperti masyarakat, pengusaha, dan organisasi masyarakat. Reformasi ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam membangun desa, serta memperkuat tata dalam tingkat desa. Dalam reformasi relasi desa, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator dan pemberi dukungan teknis dan kelembagaan. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki peran yang lebih aktif dan mandiri dalam mengelola desa mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari anggota kelompok kami. Sebagai kesimpulan, saya akan membacakan kesimpulan dari perkara kelompok kami, yaitu reformasi birokrasi merupakan upaya penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pemerintahan adalah sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan sebuah negara. Kepercayaan publik adalah salah satu unsur penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat erat kaitannya dengan kinerja birokrasi dan pengelolaan pemerintah desa. Sejak masa Orde Baru, pengaturan desa telah mengalami beberapa perubahan dan reformasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.